Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sharing kembali dalam satu bahasan, satu kajian mengenai etika profesi keguruan. Hari ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja guru sebagai upaya pengembangan profesionalisme guru. Dan seperti biasa, silahkan teman-teman untuk mengisi komentar, daftar hadir, mengisi nama dan mengisi kabar pada kolom komentar sebagai bukti teman-teman hadir. Teman-teman, berbicara mengenai jabatan fungsional guru itu berbicara tentang tupoksi yang dimiliki oleh guru. Apa sih jabatan fungsional guru itu? Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi ini sesungguhnya yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, tentu tugas ini adalah tugas yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Dan pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal tersebut. Guru juga diharapkan memiliki sejumlah kompetensi, sejumlah potret ideal, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, kemudian apa yang sudah dimiliki itu kemudian harus dilakukan penilaian. Sebelum membahas mengenai penilaian, nah ini teman-teman, menurut peraturan bersama antara Mendiknas dan Kepala BKN bahwa yang disebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Nah, teman-teman sebagai guru PAI, calon guru PAI, hari ini ya silahkan harus berusaha belajar bagaimana caranya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi semua hal ini harus dimiliki oleh teman-teman sebagai seorang calon guru. Nah, guru itu ada yang disebut sebagai guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang, dan hak secara penuh pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah atau di madrasah. Jadi apa yang diampunya, apa yang dibelajarkannya kepada peserta didik adalah mengenai mata pelajaran tertentu. Nah, apa saja sih kegiatan pembelajaran itu? Nah, menurut peraturan bersama, ini ada 4 hal yang harus dilakukan guru sebagai kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran. Nah, menyusun rencana pembelajaran ini harus dimulai dari bagaimana kita membedah kompetensi dasar menjadi indikator, menjadi tujuan pembelajaran, mengembangkannya menjadi bahan ajar, serta membuat media, serta kemudian membuat rancangan penilaian. Itu termasuk ke dalam rencana pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Nah, jadi 4 hal inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, lantas teman-teman, apa sih penilaian kinerja guru itu atau yang disebut sebagai PKG? PKG adalah upaya kita untuk menilai diri kita, juga yang dilakukan oleh pengawas maupun oleh pihak sekolah, agar kita sesuai dengan indikator keguruan yang kita miliki.
acuan utamanya adalah kompetensi guru. Ingat, pada saat lalu kita sudah mengkaji sedikit mengenai kompetensi guru. Ada 4 kompetensi guru yang harus kita miliki: profesional, kepribadian, pedagogik, serta sosial. Itu semua kemudian dinilai berdasarkan indikator-indikatornya. Nah, ini adalah fungsi dari kinerja guru. Pertama, sebagai bahan evaluasi bagi kita sendiri sebagai seorang guru, sudah di mana tingkat profesionalisme kita. Yang kedua adalah acuan bagi sekolah untuk merencanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang berikutnya adalah memberikan nilai prestasi kepada kinerja guru. Jadi kinerja guru ini bagi kita untuk mengukur tingkat profesionalisme kita sudah di mana. Kemudian yang kedua, bagi pihak sekolah menjadikan acuan untuk mengadakan program kegiatan keprofesionalan berkelanjutan. Dan seterusnya, setelah dilakukan penilaian, kemudian kita diberi nilai atas penilaian tersebut. Nah, ini teman-teman ada sejumlah pertanyaan, dan pertanyaan ini kemudian harus diisi, dan pertanyaan ini kemudian mengacu pada kompetensi guru yang kita miliki. Ingat, kita tahu bahwa kompetensi yang kita miliki itu jumlahnya ada 4, dan setiap 4 ini memiliki rincian kompetensi masing-masing. Pedagogik ada 7, kemudian kepribadian ada 3, sosial ada 2, profesional ada 2. Dan jika totalnya ada 14. Nah, dari kompetensi yang berjumlah rinciannya 14 itu terdiri dari beberapa indikator yang totalnya terdapat 78 indikator. Nah, dalam 1 tahun kita itu sebagai guru ya dinilai 4 aspek ini. 78 pertanyaan ini kemudian dinilai. Ada yang menggunakan pengamatan, ada yang wawancara, ada yang pengisian, dan lain sebagainya. Yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan nilai kompetensi bagi kita. Nah, kalau ini adalah untuk guru BK. Jadi antara guru mata pelajaran dengan guru BK itu berbeda. Nah, apa saja yang 14 itu? Nah, yang 14 itu adalah ini teman-teman. Bagaimana mengenal karakteristik anak, menguasai teori belajar, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, komunikasi, penilaian, dan seterusnya. Nah, ini semua pada akhirnya nanti dinilai oleh para penilai kepada kita selaku seorang guru. Nah, jika melihat keterkaitan dengan aspek lain, maka berikut adalah kaitan antara kegiatan-kegiatan lain serta dasar regulasi mengenai penilaian kinerja guru ini. Nah, kegiatan profesionalisme guru ini terdapat aspek sertifikasi, tunjangan profesi, serta penilaian kinerja guru. Yang semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan bagaimana kita sebagai guru menjadi guru yang profesional. Dan ini teman-teman kaitan antara PKG dengan PKB. PKB itu adalah peningkatan keprofesional berkelanjutan sebagai hasil dari penilaian kinerja guru. Nah, itu teman-teman yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman mengkaji isi slide di atas. Dan pertanyaan yang kedua adalah, menurut teman-teman, apa manfaat yang dilakukan, apa manfaat yang didapat dari proses PKG ini? Yang kedua, apa upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman untuk bagaimana memperoleh penilaian kinerja yang terbaik menjadi seorang guru? Dan teman-teman silahkan nanti disiapkan untuk kepentingan ujian tengah semester 1 orang guru untuk diwawancara. Gurunya adalah guru yang teman-teman teladani. Pada beberapa pertemuan lalu teman-teman sudah menulis terkait dengan
siapa yang menjadi guru ideal. Nah, guru ideal itu silahkan sejak sekarang dikontak. Nanti teman-teman akan membuat video wawancara bersama dengan guru tersebut. Ya, jadi disilahkan. Oke, jadi pertanyaan pertama, silahkan teman-teman tulis nama dan kabarnya di kolom komentar. Yang kedua adalah, menurut teman-teman apa manfaat mempelajari, apa manfaat kinerja guru bagi guru itu sendiri dan bagi dunia pendidikan. Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang teman-teman lakukan untuk meningkatkan, untuk mendapatkan penilaian guru, kinerja guru yang maksimal. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.